Menemani Good News Family kali ini dalam program masih di High Friend di Saberhamenja tepatnya ya di hari ini di hari Rabu lagi. Yeay. Libur tanggal merah tapi ya tetap Saberhamenja ada gitu buat temenin Anda. Justru kalau libur tanggal merah nih harusnya lebih banyak ya yang dengerin karena mungkin gak di sambi-sambi dengan kesibukan yang lain kalau istilahnya kita tuh gitu. Ya, yang mungkin mau tanya-tanya silakan 081225225949 atau 081575800949. Silakan buat Anda yang mau request lagu, kirim salam atau ucapkan selamat ulang tahun. Silakan kirimkan melalui WhatsApp. Kok request lagu sih Ningrum ini tiba-tiba ke blank gitu ya? Mau nanya, ih. Yang mau nanya-nanya, request-nya nanti di 10:30 sampai jam 11. Kalau yang mau nanya-nanya sama Bu Elis, karena Ningrum udah terhubung melalui aplikasi Zoom, tiba-tiba Ningrum nge-blank, hilang kemana nggak tahu fokusnya. Yang mau nanya sama Bu Elis, ini udah WhatsApp masuk loh dari tadi pagi tuh udah ada berapa WhatsApp yang masuk karena ayo tanya duluan nanti dijawabnya biar pertama kalau yang nanti terakhir nanti kejawabnya terakhir-terakhir nggak komplit jawabnya gitu kan udah ada yang nanya juga. Bu Elis pagi. Pagi, Apa kabar Bu? Shalom. Kabarnya dahsyat dan luar biasa. Masih di kota Semarang? Masih dong ya, baru pulang. Baru. Puji Tumben gitu ya. Tuhan. Masih Iya, Semarang. iya. Karena kemarin pas ada coba ini nggak hari libur ya nggak hari libur tapi kemarin nggak ada acara di sekolah ya belum pulang. Oh iya bener, kemarin karena ada acara di sekolah yang harus hadir gitu ya Bu. Kalau enggak ya masih di luar Iya. kota. Oke, tapi nggak apa-apa yang pasti tetap bisa temenin pendengar Good News Family untuk jawab Yes. pertanyaan gitu. Dan kita sudah masuk ke bulan Amin. Mei. Bulan Mei. Hah, udah bulan kelima. Cepet banget ya Bu. Ya, banget cepetnya. Kayaknya berasa baru kemarin kita masuk 2024, ternyata kita udah masuk ke bulan Mei dan ada ya dinikmatin lah ya. Kalau kita ngomongin cepet ya memang cepet sih buat semua orang terasa cepat tapi bagaimana kita mengisi waktu ini adalah yang terbaik sih. Oke, selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, selamat pagi. Saya setiap hari baca Alkitab, pujian, berdoa. Saya ingin setiap aktivitas mungkin kayak bersih-bersih rumah, masak, mencuci, dan lain-lain, itu pengen sambil muji-muji, sambil omong-omong. Tapi kadang ngomong-ngomong kok kadang kayak nggak bisa ya. Gimana caranya Bu Elis agar bisa melakukan itu? Ini yang Sambil dimaksud, ngomong-ngomong sama siapa? maksudnya Sama mungkin, Roh Kudus. iya betul. Ya toh, kalau sambil muji-muji sambil nyanyi kan nggak apa-apa nyanyi sambil masak gitu Mm-mm. kan, sambil Mm-mm. ngepel, sambil Mm-mm. nyanyian oke sama aja. Yang penting itu ya nyanyi dengan hatimu. Mm-mm. Terus kalau mau ngomong-ngomong ya ngomong aja sambil masak. Tuhan, terima kasih engkau baik ya. Mm-mm. Makasih Tuhan. Tuhan menyertai buat masakanku jadi enak, misalnya gitu. Mm-mm. Dilatihnya gitu dulu. Ya. Sambil masak, Tuhan terima kasih. Engkau selalu ada bersama aku. Mm, Makasih loh Tuhan. Saya punya satu temen, mm, dia nggak punya background tukang masak. Dia mm, nggak punya background tukang masak sama sekali. mm, Ya, tapi dia setiap kali itu masak itu sambil sambil nyanyi, sambil sembahyang apa ngobrol sama Tuhan gitu ya. mm. Sekarang itu dia bisa buka rumah makan gede di Jakarta loh, luar biasa loh. Wow. Wah, Wow. semua orang seneng. Masakannya enak, sedap. Padahal masaknya dia tuh cemplang-cemplung tanpa resep. Tapi luar biasa. Iya, Dari iya. background penjual toko alat-alat bangunan. Jadi tukang masak sekarang, puji Tuhan. Itu dari cuman sambil nyanyi, sambil Mm, masak. mm, Nah,
latihannya gitu dulu. Nanti lama-lama toh bisa Mm-mm. cerita lain, bisa cerita-cerita yang lain. Tapi dimulai yang kecil-kecil dulu aja, yang simpel-simpel, Mm-mm. Ya, konsentrasi, ya. fokus Hmm. ya Bu ya. Terus, ya, Mm-mm. bisa. Bisa dicoba dari hal sederhana. Tadi mulainya dari nyanyi-nyanyi sambil muji Tuhan gitu ya. Atau sambil misalnya sambil nyiramin tanaman. Oh Tuhan terima kasih ya. Ini tanamannya tuh ciptaannya Tuhan luar biasa ya. Cantik ya, indah ya. Kok bisa ya Tuhan ini keren banget. Hal-hal yang sederhana seperti itu nanti lama-lama pasti akan Em, mulainya memang karena berlatih gitu ya, karena sederhana, terus kemudian berlatih lama-lama gitu, sehingga semakin terbiasa gitu. Ini sebetulnya juga melatih lidah kita untuk mengungkapkan hal yang baik-baik aja ya Bu, dengan cara seperti ini. Biar yang keluar dari mulut kita itu adalah yang baik dan yang baik gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Ini dari siapa? Dari Bu Sisworini. Oke, Bu Sisworini semoga menjawab pertanyaannya ya. Apa yang kita jawab. Kalau masih mau balik tanya lagi boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang mau nanya silahkan ya. Nanya sama Bu Elis, apapun itu pertanyaannya silahkan di 081 225 225 949. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Pagi. Selamat pagi. Iya, kalau seseorang memanfaatkan satu kesempatan untuk bermaaf-maafan, tapi justru memakai kesempatan itu untuk mendapatkan informasi yang di kemudian hari justru menguntungkan orang ini dan merugikan orang lain. Itu ada nggak ayat atau contohnya di Alkitab? Terima kasih. Dan bagaimana orang yang dirugikan? Maksudnya kesempatan untuk saling memaafkan, Heeh. tapi di lain kesempatan gimana sih? Di lain kesempatan Tapi justru merugikan yang satu, justru menguntungkan yang satu, merugikan yang lain gitu. jadi gini Bu, jadi misalnya nih ada situasi gitu ya, harusnya tuh acara itu buat maaf-maafan, tapi di Heeh. situ itu ada orang yang untuk cari informasi, informasi ini di kemudian hari itu menguntungkan orang yang cari informasi ini, tapi merugikan orang lain. Mungkin maksudnya gitu ya. Dan bagaimana orang yang dirugikan harus menyikapi situasi seperti ini. Ini maksudnya bahasa sederhananya ini enggak sih ngerasani gitu kali ya? Bener nggak sih, Bu? Saya juga pusing ini. Ini yang tadi kirimkan WhatsApp, mungkin bisa dijelaskan lagi nggak sih, Bu? Ini maksudnya gimana? Bener nggak penangkapan saya? Misalnya nih orang harusnya di situ situasinya tuh bener-bener maaf-maafan gitu ya. Terus acaranya seperti itu, tapi ini orang malah ngobrol bisik-bisik bisik-bisik gitu ya. Terus ngerasani orang lain, terus biar nanti suatu saat itu informasi yang didapat itu buat merugikan orang lain gitu. Betul nggak sih Bu? Maksud saya seperti itu yang saya Oh, baca dan saya betul ya. tangkap. Oke. Kalau seandainya seperti yang kamu tangkap itu sama, ya, Mm-mm. sebetulnya buat kita nggak ada urusan. Kalau kita yang dirugikan ya Bu ya. Buat kita yang dirugikan nggak ada urusan. Kenapa kita mesti merasa merugi? Orang kita kesempatan saling memaafkan itu kita kayak buang sampah loh. Kita buang Mm-mm. sampah. Kalau orang lain mau memanfaatkan sampah yang dibuang itu diceritakan ke orang lain, puji Tuhan, belum tentu kita rugi loh. Kita bisa jadi berkat Mm-mm. Ya. contoh buat orang lain. Mm-mm. Belum tentu. Itu dari pihak kita merasa dirugikan karena Mm-mm. kayak orang dipermalukan gitu loh, Ya, Ningrum. betul Contohnya betul. misalnya gitu kan. Mm-mm. Ya. Nah, kalau buat kita nggak apa-apa. Memang kita minta maaf kok. Gitu aja. Mm-mm. Kenapa kita mesti malu? Mm-mm. Memang saya Kan kita minta salah. maaf. Kadang kan gini. Mm-mm. Kadang ya.
Oh itu tuh lihat tuh kemarin dia di acara itu tuh dia minta maaf sampai kayak begitu loh, tangis-tangisan gitu kan. Mm-mm. Dia kan nggak tahu tuh acara tangis kita menangisnya itu karena acaranya apa, Mm-mm. ya kan? Ya. Padahal kita nangisnya ini karena kita ini terharu dengan Mm-mm. Tuhan. Kita harus menyangkal diri, mikul salib. Karena sebetulnya kita ini nggak salah, tapi kita mau memaafkan, melepaskan maaf kita gitu ya. Ya dia mau menghakimin apa? Ya. Terserah. Yang Oh. penting kita kan sama Tuhan itu beres. Ya, Ya. nggak apa-apa kok. Mau diceritain lagi, kemarin dia kesaksian gini loh. Mm-mm. Misalnya, saya dulu pernah, ketika saya bersaksi di mimbar, saya bilang, kalau yang berdiri di depanmu ini, di depan kalian semua ini dulu mantan maling. Saya itu bilang gitu. Semua orang kan kaget, termasuk Ya. suamiku ini. Termasuk suamiku sama orang tuaku kaget. Ini Mm-mm. anak gila, Mm. ngomong dia maling. Padahal suamiku sama orang tuaku nggak tahu kalau aku nih maling gitu kan. Ya. Ternyata setelah turun dari mimbar, suamiku bilang gini, kamu itu kok nggak malu ya menelanjangi diri sendiri. Emangnya kapan kamu maling gitu kan? Saya cerita, waktu kecil aku tuh suka nyolong duitnya mamiku. Terus mami saya dengar baru kaget. Oh, jadi selama ini kalau aku kehilangan uang, aku nuduh papi itu ternyata saya nyolong kowe toh. Dulu itu. Ketika papi saya dengar itu, oh puan terus tadi saya aku kehilangan duit jebule saya nyolong kamu toh. Untuk supaya mami papiku tuh berantem, berantem. Saya nggak pernah nyuri uang orang lain, tapi uang mami papiku. Karena apa? Memang saya sengaja kepengen buat mereka jengkel sama saya. Punya rasa balas kayak apa ya? Kayak merasa kepengen buat mereka susah lah gitu istilahnya. Mm-mm. Ya. Nah, Ya. terus itu diceritain sama orang lain. Walah, kamu ngapain Mm-mm. sama Elizabeth? Wah, Elizabeth ini saya tukang nyolong ya, sekarepmu. Yang penting itu masalah laluku. Yang penting sekarang kan aku udah pernah nyolong. Gitu aja. Ya. Di situ sebetulnya yang setan yang ditelanjangi, setan yang dirugikan karena setan itu kehilangan customer, kehilangan pengikut. Ya. Betul. Jadi sebetulnya bagaimana orang yang dirugikan harus menyikapi situasi ini ya, ya bersyukur aja sama Tuhan gitu loh, bahwa bahwa itu Merendahkan hati, ya betul. merendahkan hati, harus rendah hati. Mm-mm. Dan itu sebetulnya sudah bukan urusannya orang ini lagi gitu. Kenapa mesti merasa dirugikan kan, seperti tadi Bu Eli sampaikan. Itu urusannya orang lain lah. Selama sikap hati kita benar di hadapannya Tuhan, selama kita merasa ya sudahlah gitu ya. Nah, dan itu masalah orang ini malah justru sebetulnya orang yang sedang menyebarkan atau sedang membagikan itu sedang berurusan langsung sama Tuhan, bukan berurusan dengan kita. Intinya kan seperti itu ya Bu. Oke, Iya. semoga menjawab pertanyaannya. Ibu, kalau misalnya penangkapan kami salah, gitu ya, karena ini tadi kami mencoba menafsirkan dari apa yang, Diluruskan. ya, tolong diluruskan, tolong diperjelas, gitu ya. Karena kalau saya membayangkannya juga mungkin misalnya nih, kadang-kadang kan kita misalnya ada di kelompok kecil atau di kelompok apa, terus kita kan kadang suka sharing, gitu ya Bu ya. Terus kita mengungkapkan Ya. sesuatu, lah kemungkinan itu dibawa keluar, misalnya informasi tadi, gimana kita merasa ya sudah, kita nggak usah merasa dirugikan karena apa yang kita bagikan mungkin sudah ya udah gitu ya. Kita sudah merasa bahwa kita membagikan sesuatu ini. Persoalan nanti bahwa itu Makanya Mm-mm. Makanya dalam hal begini itu, yang penting gini, kita melakukan segala sesuatu tuh untuk Tuhan. Yap, betul. Nah, kalau sudah segala sesuatu yang kita lakukan tuh seperti untuk Tuhan, ya clear. Ya. Mau orang mau ngambil kesempatan itu untuk Kalau nyerita kita, Mm-mm. untuk jelekin kita, untuk apapun, emang gua pikirin gitu aja udah. Ya, ya.
Semoga benar ya Bu penangkapan kami ya, karena saya menangkapnya seperti itu gitu. Misalnya dalam kelompok kecil terus saling share, saling mengaku gitu, terus kemudian itu informasinya dibawa keluar misalnya. Nah, terus ada yang merasa bahwa ini menjadi sebuah kerugian gitu kan. Tapi ya jangan pernah merasa kerugian itu tadi Bu Eli sebenarnya kan rendahkan hati bahwa kita melakukannya buat Tuhan, persoalan informasi nanti dibagikan sama orang lain disebar kemana-mana ya udahlah. Itu bukan urusannya kita lagi, itu urusannya si orang tadi dengan Tuhan, bukan kita. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi silahkan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silahkan. Kirimkan pertanyaannya ke Good News ya sama Bu Elis. Apakah ini karena libur? It's ya. Ada yang nggak mau tanya? Pendengar kita berkurang? Enggak. Bu, Enggak lah. Eh, kemarin tuh ada share gitu ya di satu grup WhatsApp. Mungkin ada yang tahu juga gitu ya di Pengkhotbah 7 gitu kan. Itu dikutip Pengkhotbah 7. Ayatnya saya bacain ya, Bu. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Terus ada yang bertanya, ini kok ada ayat seperti ini sih di dalam Alkitab? Maksudnya apa? Gitu. Nah, terus dari beberapa jawaban saya masih kerasa kayak kok jawabannya begitu ya. Tapi apakah benar ayat ini maksudnya seperti itu, Bu? Ning Rum, suaranya Ya. putus-putus. Oh ya, Enggak Bu. dengar. Suaranya hilang-hilang. Halo, sekarang Ya, gimana? coba diulangi suaranya. Sekarang, Heeh. sekarang sudah lumayan. Em, ya, tadi suaranya Ibu juga agak sedikit putus-putus, tapi sekarang enggak ya? Semoga Oh, enggak ya, Bu. masa? Mm-mm. Tapi masih bisa terdengar sih. Oke. Ya, ini dari Pengkhotbah 7, Bu, ayat ke-16. Di situ dikatakan janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Nah, yang bertanya waktu itu tuh tanyanya kok ada ayat begini di dalam Alkitab? Berarti orang nggak boleh terlalu saleh ya? Itu kan pengkhotbah, nggak boleh. Pengkhotbah itu sebetulnya Mm-mm. satu sisi ketika dia muda dia ngomong tentang Mm-mm. Amsal, tapi ketika Salomo sudah tua dia merasa segala sesuatunya ya seperti itu sia-sia gitu kan ya. Mm-mm. Jadi pengkhotbah itu sebetulnya dia punya kepengen punya tujuan itu membawa kita itu menjadi orang itu lebih takut akan Tuhan, Mm. lebih takut akan Tuhan, Mm. lebih dewasa gitu loh. Jadi ya Mm. pengertiannya bukan dia menginginkan kita nggak perlu kita saleh-saleh, Mm. nggak perlu kita bijak-bijak, nggak perlu enggak, Ya. enggak. Itu nggak bisa dibuat panutan ajaran Yesus aja udah. Mm. 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 Tapi mungkin juga Ya, kalau lihat ini nggak bisa dibaca hanya satu ayat sebetulnya ya Bu. Mungkin seperti itu ya. Dia harus baca satu konteksnya penuh ya. Iya. Jadi kalau mungkin ini memang harus dipelajari satu konteks penuh, nggak boleh dipotong satu ayat. Karena kalau saya amati juga di bawah-bawahnya itu juga ada ayat yang menerangkan ayat sebelumnya juga sih. melakukan, Mm-mm. inginkan, gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Apa turuti aja gitu. Tapi Mm-mm. terakhir-terakhir dibilang nantinya di pasal selanjutnya dibilang kamu akan dibawa ke pengadilan. Coba-coba pasal pasal 11 kalau nggak salah. Oke. Ayat pasal 11 ayat hampir terakhir itu loh, Ningrum. Ya. Nah,
anak muda, apa yang Oh, kamu lihat? pasal 12 Bu, ayat yang ke-13. Saya Oh, bacain ya. enggak, nanti nyambung. Oh, bentar. Kalau yang 11 akhir itu apa dulu? Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka Ya, pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. yes. Ya kan? Mm-mm. Itu kan kayaknya gini, kayaknya itu kayak orang ngelulu. Orang Jawa Hmm, bilang kayak orang ngelulu. mm-mm. Ya wes Karena tuh turuti gitu ya. apa yang kamu mau, wes kono kerjano gitu kan. Hmm, Tapi kowe kalau rasa no ya Allah akan bawa kamu masuk ke pengadilan. Kan kayak gitu. bahasanya seperti itu, ya, ya, ya. Iya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Coba nanti kita baca, nanti kita lihat aja ayat itu tadi di pengkhotbah berapa nanti saya renungin dulu. Nanti minggu depan saya kasih tahu. Ya, Pengkhotbah 7 Karena ayat itu pasal ke-16. 11 pasal 11 sama pasal 12 itu nyambung. Pengkhotbah Hmm. 11 12 itu nyambung. Itu kayak kesimpulan dari seluruh kitab pengkhotbah itu ya, Bu? Iya. Mm-mm. Kalau terus pengkhotbah terakhirnya Mm-mm. terakhirnya pengkhotbah pasal itu coba kamu liatin terakhirnya itu dia bilang pada segala sesuatu akhirnya hanya kesimpulannya apa takutlah akan Tuhan Ya, pasal 12 ayat berapa pasal itu 13. Pasal 12 ayat 13. Saya bacakan ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena nah ini adalah kewajiban setiap orang. ya Karena wes itu Allah intinya ya karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, intinya itu. Intinya adalah takut akan Tuhan. Jadi dari nah iya mas Podo itu intinya cuma itu enggak, intinya dari akhir segala sesuatunya adalah takut akan Tuhan gitu. nah, Balik laginya ke situ gitu kan. Ya semoga jelas ini tapi menjawab pertanyaan sih benar-benar menjawab pertanyaan. Oh iya ya. Benar. Mau itu kayak fase ngelulu. Oke, iya Bu. Ya, ya ini jadi kayak apa sih kayak orang yang sedang ya wes toh kamu gini tapi nanti kamu harus ngadep ini loh gitu. Jadi bahasannya itu harus dibaca semuanya. Oke, ya Bu, ini tadi yang kita mencoba menafsirkan tadi karena bahasanya agak sedikit rumit. Ini ibu ini menjelaskan lagi. Situasinya tuh begini, Bu. Orang tua itu sedang sakit parah. Dan harapannya sudah tipis lah gitu ya. Dan justru kesempatan ini dipakai oleh seorang anaknya itu untuk bertanya harta. Orang tuanya menjawab dibagi rata, padahal jauh-jauh hari sudah berulang kali secara lisan pembagiannya sudah dinyatakan untuk anak yang ini dan untuk yang anak satu lagi. Tapi pada hari-hari menjelang berpulangnya orang tuanya justru saat harusnya anak-anak meminta maaf kepada orang tua justru untuk menanyakan harta yang belum diatasnamakan anak ini yang bertanya harta. Nah, itu Bu, ternyata situasinya. Lah, Ibu oh tadi lah iya tadi soalnya tadi bilang minta pertanyaannya saya maaf aja sih iya. Nah, kalau situasi begini nih gimana, Bu? Gitu loh. Situasinya harusnya kan si anak ini karena menjelang orang tua, maksudnya orang tuanya itu udah sakit parah, terus dokter udah bilang ya udah gitu kan. Nah, terus harusnya tuh anaknya tuh minta maaf bla bla bla, malah justru buat nanyain tentang harta. Ini gimana, Bu, kalau gini? Halo, Bu, suaranya Ibu nggak kedengeran sama Ningrum?
Halo? Ya nih Rom, orangnya Nah, hilang-hilang. Nah, hilang-hilang ya. sekarang, nah Mm-mm. sekarang udah jelas lagi. Ya. Gimana? Jadi Nah, inti-intinya sebetulnya kalau kalau menurut saya lo ya, mm-mm. yang penting yang sudah dibagi, sudah tertulis, dilakukan saja seperti yang sudah tertulis. Karena kan Mm-mm. itu sudah dibuat akte notaris itu atau mama atau orang tua sudah nulis sendiri pakai tangannya. Tapi Mm. kalau ada yang belum dibagi, ya dibagi rata aja udah. Mm. Tapi kalau misalnya kok ternyata sebelum-sebelumnya tuh cuman kayak lisan aja gitu, Bu. Belum ada tertulisnya. Itu harus gimana dong? Kalau belum ada tertulisnya, ya Mm-mm. sudah. Ini tinggal tunggu kerelaan saudara-saudara yang lain. Kalau saya bagi rata. Ya udah bagi Mm. rata lah saudara kok sama saudara. Kita punya banyak ya orang lain aja kita bantu. Kalau saudara kita membutuhkan ya kita kasih dia lebih banyak juga nggak apa-apa. Gitu aja. Bersyukur ya. Itu tinggal legowone hati. Ya. Kadang-kadang gini, misalnya nih ya, ada orang tua karena dia lebih cinta dan memang sudah biasa bahwa warisan itu yang dapat itu anak laki gitu ya. Tapi Mm-mm. ketika anak perempuannya hanya dikasih sekedarnya. Mm-mm. Tapi ketika saudara-saudaranya laki-laki ini semua bertobat kenal Tuhan, walaupun secara akte papahnya tuh sudah nulis bahwa ini anak laki dapat lebih Dapat lebih besar, banyak. Mm-mm. anak perempuan hanya dapat 20%. Itu ya. Mm. 20% itu dibagi anak perempuan. 4 misalnya gitu ya. Tapi anak laki-lakinya ketika mereka sudah bertobat, bahkan ada satu keluarga yang nggak bertobat tuh bijaksana banget loh. Mm-mm. Dibagi rata sama kakaknya, semua anak laki anak perempuan dapat hal yang sama. Mm-mm. Itu keren Mm. banget. Ya. Nah, kalau saya di keluarga saya ya, pas Mm-mm. kebetulan mami saya baru sebulan, belum sebulan lah ya, baru 3 minggu yang lalu meninggal ya. Mm-mm. Oh, hampir sebulan nih, tanggal 4 Iya ini tanggal sudah 4. tanggal 1 kok. Iya, iya. Itu yang ningrum, saya kagum sampai saudara-saudara kita ini, bahkan teman-teman keluarga kita nih, semua banyak yang komentar, wah keluarga kamu kompak ya, keluarga kamu rukun ya, gitu Ya. kan. Kenapa setiap kali pembagian, misalnya pembagian warisan gitu ya, nggak Mm-mm. ada yang rebutan, malah semua gini. Misalnya kakak saya bilang aku nggak ngambil ya, gitu loh. Mm-mm. Kita langsung duluan ngomong kita nggak ngambil ya, gitu. Terus kita bagi ke adik-adik, ke kakak, siapa yang mau ya udah dibagi rata. Mm-mm. Bahkan yang pada waktu papi saya meninggal itu langsung kita yang mutusin, kita semua saya bilang enggak, kita nggak ada ngambil, kita putusin langsung ini rumah sama apa dikasih siapa gitu. Dan ketika kami ini lupa ada satu adik yang nggak belum diiniin, tapi ketika adik itu terima keputusan kami kakak-kakaknya semua, Mm-mm. dia nerimo, oh yo, gitu kan, ya wes lah, mungkin dianggapnya dia bisa cari uang, tapi nyatanya sekarang dia juga diberkati Tuhan, dia bisa beli rumah, Mm-mm. dia bisa beli rumah, oke sih, itu. Ya. Iya, eh sekali lagi itu sih kalau persoalan warisan seperti ini memang tadi ya di dalam Tuhan itu kasih dasarnya. Gitu ya, Bu ya. Di dalam Kristus itu ada kasih mesra, ada belas Yes. kasihan, Ya. ada kemurahan, ya kan? Ada kesehatian, kesatuan itu ada. Maka Ya. kalau nggak di dalam Kristus, orang berantem, ya udahlah, biasa ya. Tapi Ya. kalau di dalam Yesus berantem itu saya bingung. Tapi kalau kita sebagai orang
di dalam Kristus ya. Wah, Mm-mm. kita itu banyak banyak melakukan teladannya Yesus. Yesus aja yang sebagai Allah aja dia tidak mempertahankan kesetaraan dia sebagai dengan Allah itu suatu hak yang harus dipertahankan kok. Ya. Oh, kalau Yesus saja bisa menyerahkan haknya, kenapa kita tidak? Gitu kan? Apalagi kalau kita masih punya duit ya, kita nggak punya uang aja, nggak punya harta aja, diajari untuk menyerah. Ya. Jadi sekali lagi kalau hal-hal seperti ini mungkin juga ada keluarga-keluarga yang hari-hari ini menghadapi konflik seperti ini. Kembali lagi kalau di dalam Tuhan dasarnya adalah kasih, ada kasih mesra, ada kesatuan gitu ya. Itu harus yang menjadi dasar utamanya sebetulnya gitu ya. Kalau konflik ini terus kemudian sampai memecah keluarga itu kan rasanya aduh, padahal kan kita Sayang, keluarga. sayang. Ya, sayang banget gitu kan. Jadi pokoknya prinsip dasarnya adalah kasih. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Bu. Terus kalau ada ini tadi merugikan atau tidak dirugikan, masalah merugikan atau dirugikan itu kan apa ya kalau saya bilang kayak fleksibel banget dalam artian gini loh. Ada orang yang sepertinya buat orang lain kamu tuh dirugiin loh berusaha segini, tapi kita sendiri tidak merasa kalau itu tidak kita tidak merasa dirugikan apapun ya itu kan karena perasaan kita karena apa ya sikap hatinya kita gitu kan. Jadi dirugikan atau tidak dirugikan itu karena rasanya kita aja sih sebetulnya. Sikap kita. Sikap hati kita aja. Ya kan Bu? Karena kan balik lagi ke situ sih. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ibu kalau mungkin Iya, masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Balik lagi, kami terbuka. Ibu mau tanya lagi boleh ya. Tapi boleh, boleh. prinsip dasarnya seperti Bu Elis sampaikan tadi dalam hal warisan begini bla 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 ya atas dasarnya kasih gitu kan. Kalau mau dibagi rata bagi rata berdasarkan kerelaan dan kasihnya aja lah gitu kan. Kalau ada orang yang mengambil untung dari orang lain, itu ayatnya ada sih gitu ya. Itu ya urusannya dia sama Tuhan gitu ya, Bu. Nah, urusannya dia sama Tuhan udah yang lakukan bagian kita ini, Mm-mm. kita melakukannya dengan cara yang penting aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, Iya, itu. kalau Intinya orang seperti mau itu. kesempatan Mm-mm. itu untuk tarik ke untung dia sendiri, ya sudah, nggak apa-apa itu kelicikan sebetulnya. Ya, Sebetulnya ya. kalau kita boleh ngomong dengan bahasa kasar, itu licik kan? Mm. Menggunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri itu licik, Ya, nggak tulus. Tapi nggak biarin tulus. aja yang penting kita. Kalau saya selalu mikirnya ini yang penting duduk aku yang ngelakoni kayak gitu. Benar. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita seperti yang Tuhan perintahkan. Kita mengasihi dengan tulus, kita memberikan kasih itu dengan tulus buat orang lain. Persoalan orang lain mau mengambil keuntungan dari itu, orang lain memanfaatkan hal itu untuk keuntungannya sendiri, yaitu urusannya dia dengan Tuhan, bukan urusan kita lagi sebetulnya. Oke, lanjut. Selamat siang Bu Elis dan Ningrum. Mau tanya, berkat untuk pendeta apakah berbeda dengan jemaat biasa? Terima kasih. Berkat apa ini yang dimaksud? Gimana nih Bu? Ada yang tanya berkat untuk pendeta itu apakah beda dengan jemaat biasa? Ya, kalau saya jawab, saya mudeng nih dengan pikiran dia. Oh Ya, ya, berkat pendeta dengan berkat hamba jemaat biasa, Tuhan nggak pernah bedakan. heeh. Ya, yang Tuhan bedakan orang benar dengan orang fasik. Hmm, Ya, mau pendeta pun kalau pendetanya fasik ya nggak dapat berkat yang benar lah, mm-mm, gitu loh. mm-mm. Mau orang biasa kalau hidupnya benar, Tuhan berkati luar biasa, limpah. Ya, Kalau ini yang dimaksudkan berkat yang dari Tuhan lo ya, mm-mm, ya semua sama. Tuhan nggak pernah pisahkan dan Tuhan nggak pernah istimewakan, mm-mm. nggak, itu loh. Oke.
sama. Cuman seringkali kan gini, jemaat kalau lihat hamba Tuhan kesaksian, jemaat tuh akan berpikir gini, ya dia hamba Tuhan, bisa dia dapat berkat itu. Kalau aku nih jemaat biasa, aku nggak melayani, apa aku bisa ya dapat berkat seperti dia? Nah biasanya dia membatasi diri dengan hal seperti itu. Saya Membatasi dulu dirinya ngalamin sendiri. ya, tapi setelah saya jalani, saya ini bukan pendeta besar, saya nggak dikenal, saya nggak punya jemaat, gitu kan? Saya nggak punya jemaat, saya nggak terima perpuluhan dari orang-orang seperti itu, gitu ya. Bahkan saya melayani, saya juga nggak dapat gaji, tapi saya dapat berkat lebih besar dari yang diterima sama para pendeta, gitu. Karena kalau di pas teman hamba Tuhan gitu kita saling sharing gitu ya, ya mereka sendiri aja mengakui bahwa mereka nggak pernah dapat berkat sebesar itu. Jadi dari hal itu saya tahu bahwa berkat hamba Tuhan dengan jemaat biasa sama, di hadapan Tuhan itu sama. Berkat orang benar, nah itu baru cocok. Oke. Yang berbeda itu bukan masalah pendeta atau anak atau jemaat gitu ya. Orang benar dan orang fasik. Kita udah pernah bahas ini beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi ya bukan persoalan oh dia pendeta sih dia beda gitu. Enggak, kalau kita hidup kita benar, kita jadi orang benar, Tuhan juga itu gitu ya. Bukan terus kemudian karena dia pendeta itu kan hanya apa ya, sama-sama manusia gitu. Betul nggak sih Bu? Tapi jangan juga terus kemudian ketika kita mendengar seseorang sedang berkata oh iya dia itu sudah begini begitu, jangan, kita justru sedang membatasi diri kita sendiri sebetulnya ya kan. Paling utamanya sebetulnya adalah kalau kita bahas beberapa waktu yang lalu ya alami Tuhan di dalam diri kita. Ya kita bisa terus punya semangat untuk menjalani itu. Oke, yang mau nanya lagi silakan 081225225949 atau 0815757800 949. 081225225949 atau 0815757800 949. Silahkan. Ayo monggo, kalau telepon juga boleh ya di 02484555949 atau teleponnya yang di 081 225 225 949 itu untuk WhatsApp juga boleh. Atau 0815757800 949 untuk teksnya juga bisa. Kita akan bacain dan kita akan jawab pertanyaan Anda. Masih ada waktu, masih panjang. Ini baru 9:41. Kita biasanya sampai 10:30, kadang lebih 10:35, kadang bisa lebihnya bisa panjang. Tergantung situasinya. Ya, Bu, oh ada telepon. Ya. Kita jawab terlebih dahulu. Oh, ini. Halo. Selamat pagi. Bu, suara radionya bisa dikecilin, Bu. Ini feedback. Iya, silakan Bu. Iya, sudah ya. Udah. Selamat pagi, Bu Elis, Mbak Ning. Pagi, Bu Elis. Mm-mm. Mau tanya, Bu, saya. Bagaimana caranya Bu Elis itu kok bisa hafal ayat semua dari Kejadian itu kan 1320. Ya, yang Perjanjian Baru 420. Bagaimana Ibu Elis kok sampai bisa apa dari Kejadian sampai Wahyu? Itu Bu ya. Caranya Bu gimana? Elis, Bu Elis, saya WA Kakak Erwin, saya Ibu Sisworini. Nanti minta tolong didoakan kalau Bu Elis sudah di rumah, sudah selesai.
tolong ya, saya Bu Siswar ini nanti WA Kakak Erwin dibuka ya, Bu Iya. Elis. Terima Ibu, kasih. pertanyaannya itu aja, Bu. Iya, terima Terima kasih. kasih, Bu. Tuhan berkati. Bu, Ya, makasih Bu Sis. Bu Siswar ini. Bu, gimana caranya hafal dari Kejadian sampai Wahyu? Ningrum, kan kamu harus bisa jawab. Aku kan sudah pernah jawab itu. Saya Bu, nggak menghafal, tapi saya mengalami, merenungkan. Saya merenungkan satu demi satu tiap hari. Bisa 1 ayat, bisa 2 ayat, bisa 5 ayat yang saya renungkan. Saya ngalami. Terjadi. Nanti renung baca lagi. Renungin lagi sampai tidur. Ngalami lagi gitu. Jadi luar biasa. sebetulnya kuncinya Bu Elis bisa hafal itu kita bahas terus-menerus setiap hari, setiap hari Rabu. Membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan. Itu yang membuat saya bisa ingat akan firman itu. Ya. Terus juga bagaimana caranya lagi bagikan, gitu ya. Perkatakan itu dengan membagikan ke orang lain. Itu bisa Ya, hafal terus-menerus itu. Ya, Bu ya. iya. Satu pasal itu saya kalau dapat aja saya bisa bagi, saya cerita bisa sampai 10 orang. Oh, tiap hari tak cerita terus. Sampai saya dapat yang baru lagi, saya ceritain lagi. Udah, hafal sendiri saya. Ya. Jadi baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Gitu. Itu terus menerus dilakukan, terus menerus dilakukan. Bukan hanya sehari sekali ya, tapi setiap saat, setiap waktu gitu. Padahal sebetulnya itu kunci itu di Yosua tuh itu juga udah dilakukan, udah ditulis ya Bu ya. Perkatakan Ya, ini siang dan malam, saat engkau masuk, saat engkau keluar, itu diomongin, terus ngomong hal yang sama lagi. Lama-lama hafal, lama-lama bisa bisa itu tadi hafal gitu kan. Nah, itu caranya sebetulnya itu. Dan persoalannya adalah kadang-kadang kitanya aja udah baca sekali les. Kita merasa sudah melakukan, kita merasa udah bagiannya saya sudah baca. Ya cuma baca gitu aja, nggak direnungkan, nggak diperkatakan, nggak dilakukan. Cuman besok lewat deh. Betul ya, Bu? Oke. Yang lain monggo silahkan kirimkan pertanyaannya. Tadi semoga sudah terjawab ya Bu Siswari ini ya pertanyaannya. Gimana caranya? Yaitu tadi baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Terus menerus dalam kehidupan kita. Sederhana sepertinya ngomongin kayak gitu terus gitu kan. Ningrum sama Bu Elis bahasnya itu terus. Ya, tapi itu kuncinya itu mau gimana lagi? Masa ngomong yang lain? Oke, silakan 081225225949 081575780949. Yang mau nanya, silakan. Yuk, yuk, yuk. Ih, pada liburan nih. Mau kemana kemana? Mau jalan-jalan di kota Semarang? Mau kulineran? Sini, sini ke studionya Good News. Malah diajakin pada ke studio. Oke, 081225225949 atau 081575780949. Yang mau tanya silakan. Saya masih ada waktu sampai jam 10.30. Kalau ini 10:30. Iya, waktu itu kita bahas ini
jangan ini loh, Bu Elis bilang, jangan ini loh, mungkin lagi pada sibuk, ada yang lagi beres-beres, ada yang lagi bersih-bersih sambil dengerin kita, gitu kan, sambil sambil dengerin good news. Jadi itu jadi apa namanya? Oh, ternyata begitu, gitu. Ada ada sambil sambil beberes apapun gitu, mumpung libur gitu kan. Nah, Ningrum mumpung libur juga ngobrol sama Bu Elis. Oke, sebentar ini ada pertanyaan lagi. Yang mau nanya boleh ya, silahkan ya. 081225 225 949. Selamat pagi Bu, saya mau tanya, sebetulnya sikap hati yang benar saat kita datang beribadah itu seperti apa sih Bu? Karena saya sering kali dengar dari teman pulang ibadah isinya cuman kritik yang Kok hilang? nyanyi, kritik yang khotbah. Gimana ya Bu? Kenapa nih? Halo Bu. Hilang suaranya. Oke, sekarang gimana suara Ningrum? Suara Ibu juga putus-putus. Halo? Karena Halo? apa? Saya Enggak, ulang ya, tadi Bu. sekarang jelas nggak tahu. Oke, saya ulang ya, Bu. Sikap hati yang bagaimana untuk datang ke ibadah, Ya, gitu Bu, kan? sikap hati Terus yang benar setelah seperti apa pada saat datang beribadah? Karena saya sering dengar orang bentar, pulang bentar, nih ibadah. putus-putus lagi nggak. Justru poin yang belakangnya yang saya nggak dengar. Oke, karena saya sering dengar orang pulang ibadah justru kritik yang nyanyi, kritik yang khotbah. Itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Nah, oke, makanya sebetulnya sikap hati yang benar ketika datang ibadah itu cari, kepengen ketemu Tuhan, bukan cari pembicara, bukan mencari apa namanya, bukan mencari siapa atau gimana Yang pemimpin nyanyi. pujiannya. Cuman, ya yang nyanyi cuman, sebetulnya kita sebagai jemaat yang peduli, kita boleh ikut ambil bagian untuk memberitahukan. Karena kan memang ada perkataan harus kita saling menasehatkan kan. Kita harus saling menasehatkan, memperingatkan satu dengan yang lain. Boleh, sangat boleh. Asal itu bukan fokusnya ya. Itu bukan fokusnya. Ya. Itu bukan fokusnya. Sikap hati yang benar, pokoknya cari Tuhan. Ini kepengen ketemu Tuhan, bukan cari pembicara. Nanti kalau sikapnya seperti itu, firmanya apa aja pasti kena ke kita. Pasti jadi berkat buat kita. Artinya nggak peduli dengan apa yang disampaikan, walaupun mungkin kita udah berkali-kali dengar gitu ya. Tetapi kalau memang Ya, sikapnya kita benar-benar cari Tuhan, ayat itu atau firman yang disampaikan tetap akan kena ke kita ya, Bu. pasti kita akan tetap dapat berkat. Firman itu pasti kita akan tetap dapat berkat. Nggak mungkin nggak. Mm-mm. Ya, karena kan sering kali Emang kalau kalau misalnya ngeritik Mm-mm. pemimpin pujiannya, itu kalau dengan maksud hati baik, benar ya. Misalnya ngasih peringatan, Mm-mm. sikapnya coba pemimpin pujian, pakaiannya itu boleh. Mm-mm. Yang penting bukan kritik untuk menjatuhkan ya, Ya. kritiknya untuk membangun ya. Kalau Mm-mm. kritiknya untuk membangun boleh, sangat boleh. Tapi kalau untuk menjatuhkan dan cari-cari perkara terus ya itu yang mesti bertobat. Ya. Jadi kalau kritik itu, apalagi di Alkitab itu sebetulnya juga sudah ada tata caranya untuk kita menegur gitu ya, memberikan Nah, masukan. Ketemu empat mata dulu gitu ya, sampaikan secara langsung gitu kan. Jadi
bukan Betul. terus kita jadi malah ngomong ke kanan, ngomong ke kiri, ngomong ke kanan, ke kiri gitu kan. Terus jadinya jadi semua orang tahu bukan seperti itu. Tapi tegur dulu empat mata, kasih masukan, begini dong gitu ya. Nah, di situ malah justru orang akan merasa, oh saya diperhatikan, oh ini disampaikan dengan baik, seperti itu. Oke. Terima kasih yang tanya tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dan diaplikasikan. Ya, dilakukan. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Pagi Ningro. Mau tanya Bu, firman di Ya, dalam Roma 7 ayat 1 sampai 4. Roma 7 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya Bu. judulnya baca, judulnya Judul baca juga. judulnya Arti Hukum Taurat. Yes. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan Ya. tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, Ya. selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Iya. Ya, ini menceritakan gini, kita dengan hukum Taurat nih. Mm-mm. Hukum Taurat itu enggak bisa mati, Mm-mm. ya kan? Ya. Hukum Taurat tuh nggak bisa mati. Nah, ketika kita ini mau nikah dengan Yesus, Mm-mm. yang harus mati itu kita. Oke. Ketika kita ini mati, ya sudah. Hukum Taurat itu nggak berlaku lagi dengan hidup kita. Nah, kita dibangkitkan ini sama Kristus. Mm-mm. Kalau sudah dibangkitkan, ya Kristus bisa jadi suami kita bisa jadi mempelainya Kristus. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Simpelnya gitu loh, simpelnya cuman begitu. Nangkep. Ya. Jadi kita ini kan direbutkan oleh hukum Taurat dan Kristus. Kita Mm-mm. sudah lebih dahulu tuh nikah tuh dengan hukum Taurat. Mm-mm. Sekarang datang Kristus yang telah mati buat kita, nebus kita, dan dia sudah hidup kembali untuk menebus kita. Caranya gimana? Yo, kita yang harus mati daging kita terhadap hukum Taurat. Ketika kita mati, baru kita bebas dari hukum Taurat dan jadi milik Kristus. Man gitu. Ya, ini kan mungkin yang buat orang agak bingung. Ini kan ngomongnya memang ini berbicara tentang hukum Taurat, tetapi di situ dikatakan antara suami dan istri. Makanya ini padahal sebetulnya yang dimaksud bukan suami istri dalam jasmaninya, tapi adalah tentang hukum Taurat, gambaran tentang hukum Taurat dan hukumnya Ya, Kristus gitu ya, Bu. dan digambarkannya Sebagai sebagai suami. hubungan istri. Nah, Itu. Maka tadi saya kan bilang, coba dibaca judulnya. judulnya. Begitu judul dibaca, kita akan tahu. Nah, kalau yang hubungan suami istri beneran, itu di 1 Korintus 7 itu ketahuan gitu.
Itu memang hubungan yang membicarakan hubungan suami istri. Yang Roma ini hubungan kita dengan hukum Taurat. Oke. Yang Roma ini lebih hukuman. Suami berkuasa penuh. Hukum Taurat itu kan kuasa dosa itu siapa? Hukum Taurat kan? Nah, kita ada di bawah hukum Taurat, ya kita dikuasai dosa. Ya. Ya. Mungkin jelas ya? Ya, semoga Jadi, jelas ya. menceritakan tentang hubungan hukum Taurat dengan manusia. Ya. Manusia, gereja itu dianggap perempuan, wanita. Nah, hukum Taurat itu sebagai suami. Ya. Kristus pun sebagai suami. Kita ini gerejanya sebagai wanita. Mempelai Kristus. Ya, oke. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Tentang arti, ini judul perikopnya soalnya arti hukum Taurat. Nah, ini si Paulus ini menggambarkan hubungannya itu dengan, biar gampang gitu kan, dengan suami istri tadi. Oke. Bu, Shalom. Orang Kristen meninggal dunia apakah harus dikubur atau boleh dibakar sehubungan dengan rapture? Mohon penjelasannya. Kalau Anda bertanya dengan saya sehubungan dengan rapture, ya memang harus dikubur. Harus. Karena belum ada dengan hubungan dengan hukum dengan rapture pun yang saya sudah pernah bacakan di Pengkhotbah 12 ayat 7 bahwa kalau manusia itu mati, tubuhnya akan kembali ke tanah dan rohnya akan kembali kepada yang mengaruniakannya. Ya. Yang kedua, kita lihat di sepanjang Perjanjian Lama sampai Baru itu semua adalah kubur. Hanya orang jahat yang matinya dibakar. Raja-raja yang jahat itu lihat pasti semua matinya dibakar. Tapi kalau yang keturunannya Abraham ya, Sarah aja meninggal, Abraham mesti beli tanah untuk mengubur. Dan setiap kali keturunannya meninggal, mati, pasti dikuburkan dengan kubur nenek moyangnya. Ya. Karena yaitu akan adanya berkaitan dengan 1 Tesalonika 4 bahwa nanti ketika Yesus datang, bahwa kubur orang percaya akan dibuka lebih dulu. Orang percaya akan dibangkitkan. Kubur orang percaya itu akan dibuka lebih dahulu. Di 1 Tesalonika 4 kali ya, Ningrum. Tentang kedatangan Tuhan. Ya, itu di situ ada juga ayatnya berapa tuh, 9 atau berapa? Lebih dari 9 kah? Lebih, Bu. Oh, ini ayat ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, ya ini jelas. Kalau tanya, kalau nggak punya duit gimana Bu? Ada kuburan pemerintah. Pemerintah Kota Semarang menyediakan tanah gratis untuk penguburan. Nggak mahal kok. Kalau mau yang ngikuti Alkitab, yang penting dikubur loh ya. Nah, kecuali mintanya dikubur di San Diego, yang harganya ratusan juta, ya susah. Mintanya harus dikubur yang tempat mahal-mahal. Sekarang developer ngerjain itu tanah penguburan karena tahu memanfaatkan orang-orang yang mati, yang gengsi. Pasti cari tanah yang mahal-mahal. Iya. Iya loh. Benar, serius. Dan karena ada pemahaman orang kalau mati itu nggak boleh nawar.
Harga Oh, berapapun harus dibayar. Nah, ini yang dimanfaatkan dengan orang penjual tanah sama gimana? penjual tanah sama orang yang ngurusin orang mati. Wah, itu dikasih harga tinggi tuh. Wah, buat kuburan tuh proyek paling hebat itu. Ketemu sama orang-orang Chinese yang masih punya pemahaman berapapun yang ditawarkan nggak boleh ditawar. Itu untuk orang mati, pahalanya besar di surga. Oh, oke. Saya juga mau jadi developer. Itu bisnis menjanjikan. Karena nggak akan ditawar. Berapapun yang diminta langsung dibayar. Oke. Mami saya kemarin ketika meninggal, kita kan sebetulnya udah beli tanah ketika papi saya meninggal tuh sudah beli sepasang gitu kan. Kemarin mau dipakai kayak suruh beli baru, suruh suruh bayar 50 juta. Apaan? Kita bilang enggak mau. Wong kita sudah beli dari zaman 20 tahun, 23 tahun yang lalu. Sekarang disuruh beli 50 juta, oh nggak mau. Oh nanti begini, enggak, kita nggak takut sama setan. Kalau nggak boleh, ya kita pindah ke tempat yang lain. Cari yang murah. Masa tanah-tanah sendiri yang sudah dibeli, sekarang disuruh bayar 50 juta lagi. Akhirnya ditawar. Oh, akhirnya dia bilang, ya udah 30 juta, 30 juta. Kita tetap bilang enggak. Kita nggak mau. Akhirnya kita kena cuma 10 juta. Itu aja sudah ditambahi dengan terpal, deklit untuk tempat duduk, untuk acara penghiburan. Udah. Jadi kalau kita nggak takut itu mereka sendiri yang takut. Kita nggak takut. Kalau kita takut ya kita dikerjani orang. Dimanfaatin orang. Iya, iya. Ya. Oke. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Ini ada WhatsApp masuk, ada pertanyaan, tapi jujur Ibu yang kirimkan ini saya bacakan, tapi kalau misalnya saya salah menangkap, mohon maaf. Sekali lagi ini karena bahasanya seperti tadi agak sedikit saya kurang paham gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya coba bacakan ya Bu. Semoga betul penangkapan kami. Shalom Bu Elis, saya mau tanya. Ya Ada lo. majelis gara-gara nggak jadi perjamuan kudus. Gimana ada Ada majelis majelis gara-gara gara nggak jadi jam perjamuan kudus. tidak perjamuan kudus. Gara-gara nggak jadi perjamuan kudus. Oke, ha. Titik. Terus majelis itu tugas, tapi hari itu batal perjamuan kudus. Ibu Gembala sudah minta maaf buat jemaatnya. Orang itu mutung. Sudah 1 bulan enggak datang di gereja. Gimana kita harus orang itu bisa datang lagi di gereja? Terima kasih. Alasannya apa? Gara-gara Hari enggak ini, jadi perjamuan kudus. iya, kan kenapa kok hari itu nggak jadi perjamuan kudus tuh berarti seluruh jemaat kan? Apa Iya, cuman dia aja? Kalau saya nangkepnya ini berarti harusnya minggu ini tuh perjamuan perjamuan kudus, dia enggak jadi. tugas Mm, atau tidak, tapi tiba-tiba Ibu enggak jadi. Gembala membatalkan tidak jadi perjamuan kudus. Hmm. Diundur gitu kan maksudnya. Tapi gara-gara tidak jadi perjamuan kudus itu majelis marah. Mm. Padahal Ibu Gembalanya sudah minta maaf. Begitu ya? Ya, betul. Oke. Kalau seperti itu ya harusnya kalau Ibu Gembalanya sudah minta maaf, ya dia maafin aja. Memang sebetulnya kita mesti tahu alasannya apa. Kalau harinya nggak jadi perjamuan kudus, apakah belum siap hostinya, anggurnya, apakah seperti itu atau ada masalah apa. Oh, Tapi kalau sudah minta maaf,
Ya harusnya majelis itu memaafkan ya. Itu urusan pendetanya. Itu kalau sampai, oh kok main, dia akan berpikir kok ini main-main. Kok dia dipermainkan, sudah bilang perjamuan kudus kok nggak jadi. Bisa kan? Dia merasa dipermainkan kan? Nah udah, yang penting pendetanya udah minta maaf sama dia, dimaafin aja. Itu bukan resikonya dia, resikonya di pendetanya yang Iya. membatalkan. Gitu Oh, aja. ini batalnya itu karena perjamuan kudusnya dialihkan ke hari Paskah. Nah, ya kan berarti dibatalkan untuk dijadiin satu sama hari Paskah ya. Oke. Nah, sudah. Harusnya majelisnya bisa mengerti dan nggak usah marah. Kalau hanya hari itu harusnya tugas tiba-tiba nggak jadi ya nggak apa-apa. Terus kalau dia sudah siap-siap nih hari ini, biasanya kalau mau perjamuan suci kan disuruh beresin hati, suruh persiapkan diri. Ya, anggap aja itu latihan seperti Tuhan Yesus mau datang. Kita sudah Nah, siap-siap, ternyata Tuhan Yesus gak jadi datang jemput kita, kita masih hidup lagi. Oh ya wis, puji Tuhan. Gitu latihan aja. lagi. Iya, latihan lagi. Nanti kita persiapkan lagi minggu depannya. Gitu aja udah. Nah, persoalan ini Enggak, Bu yang ditanyakan, ini satu orang ini mutung terus 1 bulan nggak datang ke gereja. Nah, terus lah kita harus ngapain ke orang ini gitu maksudnya. iya, kasih tahu itu aja. Ngapain kamu mutung? Hmm. Itu kesalahan, toh ibu pendetanya sudah minta maaf. Ya sudah toh. Mm-mm. Satu. Yang kedua, ya kan kesalahan bukan di tempat kamu. Itu kesalahan yang nanggung pendetanya. Yang ketiga ya itu latihan lah. Kalau dia ngaku tiwas siap-siap, aku nih tiwas wes ngene gitu ya. Ya bilang aja, enggak apa-apa. Itu seperti kita sudah siap latihan mau pertandingan, tiba-tiba Nggak jadi. pertandingan diundur. Gitu aja, nggak ada Hmm. masalah kok. Yang Ya, penting kita sudah untung. Keuntungan kita di mana? Kita sudah persiapan, kita yes. sudah latihan. Perkara pertandingannya diundur, ya puji Tuhan. Kita bisa berlatih lagi lebih hebat lagi. Nah, mikir cara berpikir yang begitu aja. Kasih tahu, jangan mutungan. Ini bukan waktunya kita mutungan loh. Serius. Saya Betul. ngelihat ini ada banyak hamba Tuhan yang tiba-tiba dipanggil. Saya ini kemarin saya lagi kehilangan sahabat saya. Sahabat saya dari SD, nakal bareng sama saya, istrinya Pak Yairus Hasugian, Oh iya. Ibu Lina Pati Santoso yang meninggal. Mm-mm. Ya ampun, pada waktu mami saya meninggal tuh dia datang masihan, Mm-mm. sehat nggak apa-apa. Bahkan saat sorenya sebelum dia meninggal itu, dia masih kondisinya masih bagus. Mm-mm. Kondisinya masih bagus, masih sadar. Walaupun dia di ventilasi ya, di ventilator ya, dikasih ventilator, tapi dia masih sadar, matanya masih bisa respon, berkedip, bisa ngangguk, masih bisa nulis gitu loh. Itu Mm. oke banget gitu loh. Nggak taunya tiba-tiba jam 5 pagi meninggal. Mm. Ini bahaya kalau hati kita nggak diberesi, Mm. hati kita masih penuh dengan banyak kotoran. Nanti ketika Tuhan Yesus datang secara pribadi, kita meninggal mendadak. Atau ketika tiba-tiba Tuhan Yesus datangnya secara rapture, ya kan? Atau secara universal. Waduh, kalau kita masih hati kita amburadul gitu, susah loh. Kita yang rugi. Diberitahu aja majelisnya, dikasih ingat, Mm-mm. diberi pengertian, ya. Selamatkan dia, Ya, rebut kembali dia, kembalikan lagi dia ke jalan Tuhan yang benar. ya. Ini majelisnya berarti kurang dewasa. Karena Mm-mm. memang sesungguhnya memang sih kalau cuma tinggal berapa hari mendingan digabungin jadi satu. Dengan Ya, Paskah itu nggak ada masalah, ya. betul. Oke. Eh, hari-hari Semoga ini em, tadi ya berhati-hati lah untuk hal-hal yang sepele yang kayaknya mengganggu hati kita tuh lebih baik diignore aja jangan terus kemudian bikin kita yang eh,
terganggu, terus kemudian kita mutung, malah justru kita sendiri yang dosa di hadapan Tuhan kan gitu. Betul ya Bu ya? Iya. Harus waspada, jangan sampai gagal fokus, kata Ibu berapa kali. Oke, selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Saya ingin bertanya Bu, Ya. apakah untuk melaksanakan baptisan selam harus seseorang yang sudah bergelar pendeta atau PDM? Terima kasih, Tuhan berkati. Kalau Anda bertanya dengan saya, ya saya kan menjawab seperti Alkitab katakan, beritakan Injil. Nah, yang memberitakan Injil ini kan semua orang punya tugas memberitakan Injil. Ya. Pas kalau kebetulan yang beritakan Injil adalah punya jabatan pendeta, PDT, PDM, ya puji Tuhan itu secara organisasi gereja. Karena dia akan mengeluarkan surat baptisan. Itu alangkah baiknya supaya nanti ketika dia meninggal, orang itu atau menikah atau apa, ada yang bertanggung jawab. Ya. Secara administrasi gereja seperti itu. Tetapi kalau secara Alkitabiah, apakah seorang yang sudah gelar pendeta atau enggak punya gelar pendeta boleh baptis? Boleh. Yang penting Anda percaya, Anda memberitakan Injil, dan orang yang dengar Injil yang Anda beritakan, dia percaya kepada Yesus, dia minta dibaptis, apalagi ada di pedalaman, apalagi ada di pelosok daerah, Anda boleh baptis? Boleh. Boleh. Saya seringkali dianjurkan, kamu baptis, tapi saya karena saya ada di kota, dan saya pun tidak mau merusak hubungan saya dengan gereja-gereja, saya kalau tangkap jiwa, saya siapin ada jiwa yang mau dibaptis, saya cari pendeta kota Semarang. Saya di Jogja, saya cari pendeta yang saya kenal di Jogja. Saya minta mereka baptis. Mereka keluarin surat. Saya ada di kota manapun, saya akan datengin pendeta, saya minta. Tapi kalau pendetanya bilang gini, nggak usah Bu Elis, Ibu aja. Saya kan cari teman lain, pendeta lain. Tapi kalau sampai nggak ada lain, ya saya sendiri. Nggak ada masalah. Itu. Jadi nggak ada penentuan laki atau perempuan sudah jadi pendeta atau belum. Enggak. Cuman selama kita ada di kota, ada teman yang jadi hamba Tuhan, yang bisa kita serahin untuk nanti memfollow up jiwa ini. Kalau buat saya lebih baik cari pendeta. Gitu. Saya serahin terus ke gereja nih. Ada surat baptisannya. Kamu mau ke gereja, silakan. Dia ada sudah pengembalaan. Dia nggak mau ke gereja tempat pendeta yang baptis juga nggak masalah. Yang penting setelah dia cocok dengan salah satu gereja di kota Semarang, surat baptisannya kasih ke gereja itu. Sebagai tanda bahwa dia sudah dibaptis dan surat baptisan dari gereja A. Nggak ada masalah, gereja di kota Semarang kesatuannya cukup bagus. Ya. Mau terima baptisan dari manapun. Ya, betul. Kecuali dari Saksi Yehova atau yang lain ya. Gitu. Ya. Jadi karena memang kalau tadi kita beritakan Injil gitu ya, tapi jiwa ini harus terus di follow up. Kalau ada gereja yang bisa untuk terus. Karena di ayat itu bilang, dan setelah dibaptis, dan ajarlah mereka melakukan segala perintah. Dan ajarlah. Ada kata itu kan? Dan itu perlunya penggembalaan. Perlunya di follow up. Ya. Ya. Perlunya dimuridkan gitu ya kalau jiwa ini untuk terus diajar gitu kan. Jadi kalau memang Anda seorang tadi yang memberitakan, mungkin ada bagian lain yang ini yang akan
membutuhkan untuk follow up lebih lanjut dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya sebetulnya di situ sih. Nggak ada syarat khusus, tapi memang biasanya kalau dikembalikan ke gereja nanti ada sendiri hamba Tuhan yang akan melakukan. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya, yang tadi bertanya itu. Selanjutnya, masih ada waktu, masih yang mau nanya silakan 081225225949 atau 081575 800 949. Bu Elis, saya kalau beribadah firmannya di gereja hanya 15 menit. Saya merasa kurang. Jadi kalau sampai di rumah saya sambung dengan mendengarkan khotbah dari radio. Dan dari yang saya lihat gereja itu ada macam dua, ada yang khotbah 1 jam, ada yang 45 menit. Bagaimana menurut Bu Elis? Terima kasih. Emang ada gereja 1 jam saja cukup. Jadi itu 1 jam itu sudah termasuk pujian, penyembahan, pengumuman, kolekte, semuanya udah lengkap. Jadi firmannya cuma 15 menit ada. Tapi ada yang 45 menit. Jadi ringkas jam ibadahnya 2 jam. 2 Ya. jam kurang dikit lah ya. Ya. Nah semua ini tinggal mindset. Itu yang 1 jam saja. Itu karena dia merasa udah yang penting dengar firman dikit gitu kan. Nggak apa-apa, ya udah gitu. Tapi ada yang merasa 1 jam, kalau buat saya juga 1/4 jam ya kurang. Belum apa-apa udah tiba-tiba berhenti, selesai. Ya, orang yang haus dan lapar akan firman pasti akan merasa kurang. Dan ini gereja pasti pakai psikolog, ilmu jiwa yang berkata bahwa mendengar firman itu hanya bisa konsentrasi 1/4 jam. 15 menit. Atau 30. Lebih dari itu percuma. Hilang. Nggak ketangkep. Nah kalau menurut saya ya enggak ya. Itu dia pakai psikolog. Pakai ilmu jiwa. Kalau yang bicara menarik, kalau yang bicara itu nggak muter-muter, dan yang disampaikannya itu oke, ya sebetul-betulnya 45 menit aja orang merasa gini, aduh cepetnya kok wes bar ya, gitu loh. Nah kalau Anda sana, Anda setelah pulang cari lagi, dengar nggak ada masalah. Bagus. Nggak ada masalah, tapi Anda jangan tinggalkan gereja Anda. Biarin aja di gereja Anda firmannya cuma 15 menit, ya ikutin aja. Cepat pulang, cepat makan, cepat pergi sama keluarga, dan cepat bisa nanti toh bisa dengar firman. Sekarang zaman sekarang mau dengar firman khotbah di mana aja gampang kok. Tinggal cari di YouTube. Ya, gampang. Jadi nggak jadi masalah. Ya, Bu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Disambung mendengarkan khotbah dari yang lain bisa tadi gitu ya. Di radio, di Good News setiap hari Minggu ada relay siaran ibadah dari beberapa gereja juga yang Ibu ikutin. Ada dari beberapa gereja dari konsorsium dan itu bisa diikutin di rumah. Di YouTube di hari-hari lain bisa tetap dibuka khotbahnya gitu ya. Bisa tetap didengarkan. Jadi kalau kurang istilahnya kita tanduk gitu ya. Orang makan ya Bu ya. Oh makannya cuma sedikit ya, istilahnya kita kayak tanduk makannya. Nah, iyalah orang yang kelaparan biasanya gitu. Ya kan? Tapi orang yang hatinya udah enggak hanya sebagai kewajiban atau sekedar kayak rutinitas, pastinya dia akan gelisah. Kalau kelamaan dia akan gelisah. Tapi kalau memang benar-benar, ya itu loh makanya tadi ketika ada yang tanya tadi sikap hati yang benar, ya itu haus gitu kan. Kalau kita haus, lapar gitu kan. Dan lapar akan Tuhan. Yap. Haus dan lapar akan Tuhan itu mau dikasih makanan, orang lapar itu ya dikasih makanan banyak itu malah seneng loh. Iya, iya.
Kalau dikasih makanan sedikit itu dia malah sedih loh, kok sedikit ya? Tapi kalau Nah, orang yang nggak lapar, nggak haus itu dikasih makanan sedikit aja udah males gitu, karena dia nggak haus, nggak lapar gitu kan. Jadi ya. pentingnya menjaga sikap hati kita untuk tetap haus dan lapar akan Tuhan itu. Neng Rum, Dalam. kayak waktu kita kecil masa pertumbuhan. Mm-mm. Aku sing akeh, aku yang banyak. Kalau makan kan gitu, aku yang Heeh. banyak, bagiannya yang banyak. Heeh. Tapi begitu udah tua, gini nih Rum, aku siti ae, aku siti aja. Karena wis tua. Nah, itu eh, makanya tadi kan pentingnya kita jaga sikap hati kita kayak anak kecil itu tadi ya Bu ya, yang masih ada dalam masa-masa yang nggak haus gitu ya. Ingat dulu saya, Pertumbuhan, mm-mm, pertumbuhan. ya, Orang seperti yang merasa dirinya sudah tua, udah cukup, wis ngerti aku, wis ngerti. Dia kan selalu gitu, wis cepet tuh rasa kesuwen. "Hmm, aku wis tahu krungu gitu. Aku wis ngerti rasane gitu. Padahal kalau dulu kecil itu malah justru rebutan. Aku sing paling gede gitu ya. Saya bagiannya pengennya yang besar gitu kan. Bagiannya pengennya yang banyak. Nah, itu gambarannya ya kalau kita masalah makan gitu kan itu paling enak menggambarkannya seperti itu. Jadi eh, persoalannya adalah ini balik ke sikap hati, bukan karena masalah kita sudah tahu atau sudah tahu rasanya atau apa, tetapi kita lapar nggak? Kalau lapar mau sudah tahu rasanya ya tetap aja kita mau terima kan gitu. Ya. Sikap hatinya Ini bener itu. dibedakan. Kalau Mm, untuk mencari Tuhan harus kita seperti anak kecil yang dalam masa pertumbuhan lapar, kepingin ke lagi. ya. Tapi untuk karakter Mm-mm. dewasaan rohani kita harus semakin sudah, ayo cukup marahnya dikurangi lagi, Ya. emosinya, keinginannya, itu kegeramannya, kebenciannya sudah harus dikikis semakin sedikit, semakin dikit, semakin nggak makan deh. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Nah, seperti tadi gitu ya, hari-hari ini kita harus tetap waspada gitu ya, emosinya dijaga gitu ya, karakternya harus terus tumbuh dewasa. Semakin orang dewasa itu kan untuk hal-hal kecil kayak yang udah deh eh, nggak usah apa namanya sedikit-sedikit emosi gitu-gitu ya, itu harus mulai, yuk kita mulai lebih fokus lagi dan lebih waspada dengan hal seperti itu, lebih jaga hati kita. Ini ada pertanyaan lagi, pagi Bu Elis. Pagi. Bagaimana membedakan orang yang keras hati atau memang Tuhan sedang mengeraskan hatinya? Karena saya pernah membaca bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun dalam membebaskan bangsa Israel. Ini saya tentang suami saya, Bu. Terima kasih. Eh, perbedaannya hampir tipis. Mm-mm. Makanya kita harus melihat kalau karakternya memang keras, Mm-mm. memang orang Jawa bilang atos, memang sudah dari karakter. Jadi hampir tiap harinya dia nggak bisa diomongin, ya itu memang karakternya dia sendiri. Tapi kalau kadang-kadang dia bisa bersikeras enggak, yaitu Tuhan. Tapi kalau kadang-kadang dia masih ada tiap hariannya, toleransinya gitu kan, maksudnya dalam ngambil keputusan di hubungan suami istri, keluarga, anak, di pekerjaan, dia masih bisa, ya bisa. Berarti itu memang Tuhan, Mm-mm. gitu. Tapi Mm-mm. ada dasar. Kalau yang keras hati itu bahaya. Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah,
Ini orang kopeh, orang Belanda bilang orang kopeh keras kepala, sombong. Sudah dikasih tahu, diperingatkan, tapi dia tetap nekat. Ya, ini orang ini akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Iya. Tapi kalau memang orang itu orang yang memang keras hati, tapi masih bisa ketika dia bilang enggak, tapi tiba-tiba Tuhan bicara sama dia, dia berubah, terus dia bisa bilang sorry ya, aku tadi ngomong enggak. Oke deh, enggak apa-apa, karena Tuhan bicara sama aku. Nah itu beda, itu berarti dia masih bisa diperingatkan. Tapi kalau orang yang seperti yang di Amsal 29, udah dikasih tahu tentang kebenaran pun dia nggak mau nurut. Ya sudah. Itu dalam terjemahan bahasa sehari-harinya yang di bahasa yang terjemahan Alkitab yang sekarang itu loh Ningrum, yang bahasa yang mudah dimengerti itu loh, foto jenenge. Apa? Versi mudah dibaca. Itu lebih gampang dimengerti kali. Versi bahasa mudah dimengerti ya Bu. Sebentar. Sebentar. Versi Alkitabnya. Yang terjemahan sederhana Indonesia itu bukan sih, Bu? Ya. Mudah. Oh, apa jenenge? Versi mudah dibaca. Oh, mudah dibaca. Ada nggak? Kamu punya nggak? Nggak punya, sebentar Bu. Ini lagi cari. Oke, sebentar saya cari ininya. Mudah dibaca. Mudah dibaca ya. Ini Amsal. Ya. Oh. Udah dibaca cuman Ada yang Oh, ini lo nggak punya soalnya ini lagi dicari di ininya kok nggak bisa dibuka. tahu 29 yang satu baca cepat. Bentar nih tak suruh baca. Oh ya, Ayo. siap. Baca. Duh, puji Tuhan. Orang lari lagi, gak ada yang bantu saya. Oh deh. Amsal 29 ayat 1. Versi mudah dibaca. Wes. Versi mudah dibaca. Amsal 29 ayat 1. Ada orang yang tidak mau tunduk bila ada yang menegurnya. Akhirnya mereka binasa dan tidak dapat dipulihkan lagi. Tuh, ini terjemahan yang mudah dibaca. Orang keras kepala setelah ditegur tuh orang yang nggak mau tunduk. Bila ada yang menegurnya, orang ini nggak mau nurut, nggak mau tunduk. Dia akan dibinasakan tanpa dapat dipulihkan kembali. Oh. Itu terjemahan versi mudah dibaca. Ningrum, mulai upload itu ya kamu ya, cari yang versi mudah dibaca ya. Siap, Bu. VMD. Apa, Bu? VMD, Fanta Mama Delta. Victor Mama Delta.
VMD. Oke, siap. Siap. Ningrum akan cari. VMD. Oke, semoga ini jelas ya menjawab pertanyaan Ibu ini tadi yang bertanya. Kalau tidak dapat ditegur gitu tadi ya. Keras. Kalau itu tidak ditegur, ya Tidak ditegur. Oke, Bu, kita masih punya waktu nggak? masih 1 kali. 1 kali, siap. Berarti saya hanya bisa bacakan. Oh ini tadi Ibu ini. Karena tadi beliau lalu saya harus bersikap yang benar bagaimana Bu Elis? Apanya nih? Ini mana ibu yang mana? Ibu yang ini, yang suaminya nggak bisa yang keras itu. Pokoknya begini aja sikapnya ibu aja yang jadi pelaku firman. Kalau dia sudah diperingatkan, dia keras kepala, dia nggak mau tegur, ya sudah. Ibu jalankan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, tanpa perkataan. Ya, baca dulu aja Ningrum. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya. Ya, betul. Betul, Ningrum. Oke. Melakukan firman, Ibu jadi pelaku firman. Melakukan sebagai kekuatan, udah itu bukan urusanku. Urusanku melakukan, tunduk, diingetin. Kalau enggak nurut, ya diemin. Itu aja. Ya, ucap syukur. Ini berarti bagiannya ibu yang harus jadi pelaku firman. Nggak usah nuntut suami. Ya. Nggak usah nuntut suami, tapi ibu lakukan terlebih dahulu. Ya. Ayat ini, 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Suamiku dimenangkan tanpa perkataan, tapi karena aku melakukan firman Tuhan. Perkatakan itu, Bu. Yes. Oke. Dan itu menjadi penutup kita. Yang lainnya minggu depan ya. Nanti dilanjutkan minggu depan ya. Ya, dilanjutkan minggu depan ya. Hari Rabu jam 9 sampai setengah 11. Bu, pesan semangat. Pesan semangat, tetap semangat. Baca firman Tuhan. Renungkan, perkatakan, dan lakukan. Yes. Maka Anda akan mengalami rema yang dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu ya. Iya, sampai ketemu Bu. Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat Anda yang sudah bersama dengan saya dari pagi dalam Sabar Hamenja ini juga. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Kita lanjut minggu depan Sabar Hamenja, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk saya keep, nanti akan kita jawab di minggu yang akan datang ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu.